Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada. Hari ini kita bersyukur dapat kembali merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 yang mengubahkan. Kita telah tiba pada pembacaan di kitab Wahyu pasal 12. Ada sebuah tema yang kita akan renungkan bersama, nyanyian kemenangan. Sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita ingin hidup di dalam kemenangan dalam hidup kita di dunia ini, bahkan sampai kepada kehidupan kekal kita ada di dalam kemenangan. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 menuliskan hal ini. Mari kita baca. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan oleh darah anak domba dan oleh karena perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Hari ini ada catatan kemenangan di surga tentunya bagi anak-anak Tuhan bersama dengan Tuhan sendiri. Janji kemenangan bagi umat-umat Tuhan. Ya, kita harus selalu ingat bahwa kemenangan kita ya datang hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 57 mencatat demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam hidup di dunia ini, bukankah setiap kali ada dalam pergumulan kita boleh ada sampai hari ini karena kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Bahkan juga ada janji kemenangan ketika kita ada di dalam surga. Nah, ada satu catatan yang sangat luar biasa tentang bagaimana nyanyian kemenangan ini bisa menjadi bagian hidup kita. Di dalam ayat yang ke-11 dituliskan ada setidaknya 3 hal mengapa kita dapat menang, bagaimana kita dapat menang. Pertama, dengan darah anak domba. Kedua, dengan perkataan kesaksian. Dan ketiga, dengan tidak menyayangkan nyawa. Apa yang kita dapat interpretasi dari hal-hal yang kita sudah observasi ini? Yang pertama, kemenangan dengan darah anak domba. Apa yang dimaksud dengan darah anak domba? Bapak Ibu Saudara, iblis sebagai lawan kita senantiasa berusaha mengalahkan kita dengan cara apa? Mendakwa kita. Yang membuat kita selalu merasa bahwa kita ini kotor, kita ini berdosa. Iblis mendakwa itu membuat kita tidak punya harapan. Wah, kamu itu sudah berdosa, kamu itu tidak layak, kamu itu tidak bisa mengalami kemenangan. Kenapa? Karena kamu dulu lakukan ini, kamu dulu seperti ini, kamu masa lalumu seperti ini. Jadi ada dakwaan yang terus-menerus iblis lakukan, ya, supaya dia dapat mengalahkan kita. Tetapi firman Allah berkata, kita akan punya nyanyian kemenangan. Kapan? Waktu kita kemudian menyadari sungguh-sungguh bahwa kita punya darah anak domba Allah. Kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak Ibu, ini kita perlu ingat, tidak peduli di mana seseorang itu berada, dosa apa yang mereka lakukan. Ketika seorang datang kepada Tuhan, mengakui dosanya, lalu minta ampun dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup, ya, yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kita oleh darahnya. Firman Allah berkata bahwa darah Yesus itu menghapuskan segala dosa kita. Karena itu kalau kita mau punya nyanyian kemenangan di dalam Tuhan, dalam perjalanan kita, mungkin kita juga berhadapan dengan situasi di mana iblis itu menekan kita, mengintimidasi kita. Wah, kamu dulu pernah lakukan ini, kamu pernah masa lalu seperti ini. Kalau itu muncul dalam hidup kita, mari kita terus gemakan dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah disucikan oleh darah Yesus. Ya, terus itu taruh, lawan segala intimidasi itu di dalam nama Yesus. Tentunya peringatan yang sama
Ya, ketika kita mengingat kita ditebus oleh darah Yesus, minta kekuatan Tuhan supaya kita terus hidup di dalam kebenaran. Jadi tidak berulang kali jatuh di dalam dosa. Nah, ini yang menjadi nyanyian kemenangan ketika kita terus mengingat aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Kapanpun ada intimidasi yang muncul, ingat kembali lawan itu di dalam nama Yesus. 2, nyanyian kemenangan itu dapat kita dapatkan ketika ada kesaksian. Kesaksian itu artinya orang yang mau menjadi saksi karena dia sudah punya pengalaman. Jadi sudah punya bukti karena pengalaman yang dia alami. Jadi itu juga adalah satu bentuk pengakuan kita bahwa kita itu berpunya hubungan dengan Tuhan, mengalami kuasa di dalam Dia. Iblis itu berusaha mengalahkan kita dengan hal-hal yang berdusta, hal-hal yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat 44 menulis demikian. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu berusaha terus-menerus menaruh dusta, menaruh hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita, menipu kita dengan semua pemikiran-pemikiran yang dusta. Dia bisa menaruh dalam hati kita pikiran-pikiran yang tidak seharusnya kita pikirkan, menaruh dalam hal kita, dalam perasaan kita, perasaan-perasaan yang seharusnya tidak perlu kita rasakan. Ya, kita bisa terintimidasi dengan kekhawatiran, kesedihan, ketakutan. Karena iblis berusaha menipu kita. Wah, kamu gak ada harapan. Wah, keluargamu gak bisa pulih. Wah, ini sulit. Wah, dia gak bisa berubah. Itu digemakan terus. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Bahkan sampai dalam kerajaan surga, firman Allah berkata dengan perkataan kesaksian. Artinya itu perkataan iman. Kita berkata tidak, oleh darah Yesus aku sudah ditebus. Tidak, dengan iman aku berkata bahwa Yesus sanggup memulihkan. Aku berkata bahwa Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Aku percaya bahwa Yesus sanggup memberikan pemulihan. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dengan kekuatan kita sendiri kita gagal untuk menjadi saksi atau untuk memperoleh kekuatan untuk melawan iblis. Tapi kalau kita kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita akan mampu untuk berdiri dan berkata dengan iman. Tidak, dengan iman aku percaya bahwa aku dipulihkan, aku disembuhkan, aku dikuatkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kesaksian apa yang kita miliki? Tentunya kesaksian itu adalah pengalaman. Jadi mari punya pengalaman dengan Tuhan sehingga kita bisa menyaksikan Tuhan yang aku sembah itu Tuhan yang hebat. Kenapa? Aku sudah mengalaminya. Jadi bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita kemudian bisa ketika ada intimidasi, dusta dari iblis, kita tahu tidak, ini bukan hal yang benar. Aku tahu kebenaran dari mana? Dari firman Allah. Jadi mari dengarkan apa kata Tuhan, bukan apa kata iblis. Ketika iblis berkata, kamu tidak akan berhasil, kita bisa memegang dengan iman kata firman Tuhan. Di dalam Tuhan ada keberhasilan. Waktu firman Allah berkata, kamu akan kalah, kita memegang dengan iman kata-kata kesaksian dari firman Tuhan, kata-kata kebenaran. Aku menang bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau punya nyanyian kemenangan, perkuat hubungan kita dengan Tuhan, penuhi hidup kita dengan kata-kata kebenaran, kata-kata iman, sehingga kita bisa melawan, mengalahkan kata-kata dusta dari iblis. Yang ketiga, kemenangan kita dapatkan dengan tidak menyayangi nyawa. Apa yang dimaksud? Iblis itu berusaha mempengaruhi manusia untuk menolak Allah. Bahkan kita lihat sendiri, ketika Yesus dicobai, iblis itu menawarkan untuk menyembah Dia. Tetapi Yesus dengan tegas, dengan keras menolak. Itu sebabnya iblis gunakan orang Farisi, imam-imam untuk kemudian berusaha membunuh Yesus. Yesus diajak melawan Allah tetapi Yesus menolak dengan keras. Ya, kita belajar Yesus bahkan menyerahkan nyawanya untuk apa? Mengikuti kehendak Allah. Nah, mari kita juga belajar dari teladan Yesus. Ya, ketika ada tawaran-tawaran iblis yang kemudian berusaha menyenangkan hati kita, daging kita, tapi kita berkata tidak, aku akan mengikuti kehendak Allah.
Dan bahkan itu bisa berarti kita mematikan daging kita, mematikan keinginan-keinginan kita. Mari lakukan itu. Paulus juga punya tekad yang sama. Kisah 20 ayat 24 berkata demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, mari kita punya komitmen. Aku akan mengikuti Tuhan sepenuh hati, bahkan sampai akhir hidupku. Karena justru dari situ kita boleh mengalami kemenangan. Jadi hari ini ada janji, nyanyian kemenangan bagi kita anak-anak Tuhan di dalam surga. Bersukacita dalam nyanyian kemenangan. Mari kita belajar nyanyian kemenangan dengan darah anak domba. Nyanyian kemenangan dengan perkataan kesaksian. Nyanyian kemenangan dengan tidak menyayangkan nyawa. Ada jaminan di dalam Tuhan. Terima itu dengan penuh sukacita sehingga kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat untuk kita terus mengalami kemenangan baik dalam dunia ini bahkan sampai di surga nanti. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi 0813 2742 0088 untuk menyampaikan kesaksian atau permohonan doa yang diperlukan. Kiranya kita dapat saling mendukung satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk janji kemenangan. Ada nyanyian kemenangan, nyanyian sorak-sorai karena kami punya Allah yang sudah menang. Dan oleh darah-Mu kami menang, oleh perkataan kesaksian kami dapat memperoleh kemenangan. Bahkan dalam ketika kami tidak menyayangkan diri kami untuk mengikuti kehendak-Mu, ada janji kemenangan. Biar kemenangan dari Tuhan menjadi bagian dari seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Sementara hari-hari ini kami terus menantikan Tuhan, biar iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Bawa kami untuk mengalami kemenangan dan kemenangan yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Terima kasih karena seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Kiranya kami teguh berpegang pada pengakuan iman itu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.